Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam kitabus shalah, yaitu bab salatul Jum'ah, salat Jumat. Hadis yang ke 1966 dari kitab Sahih Muslim, yaitu bab yang ke 169 fi sa'ati allati fi yaumil Jum'ah, yaitu pembahasan tentang waktu yang mustajab pada hari Jumat. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal Jum'ah faqala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyah. Zada Qutaibah fi riwayatihi wa asyara biyadihi yuqalliluha. Yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan tentang hari Jumat, maka beliau mengatakan di dalamnya, yaitu pada hari Jumat tersebut ada waktu yang tidaklah seorang muslim bertepatan pada waktu tersebut dalam keadaan salat kemudian dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu kecuali Allah berikan apa yang dia minta. Dan Qutaibah, salah seorang perawi hadis, menyebutkan dalam riwayatnya di mana diberikan isyarat yuqalliluha, yaitu waktu itu sedikit. Maka bab ini atau hadis ini menunjukkan, ya, kita masih berbicara tentang hari Jumat, keutamaan hari Jumat, ya. Dan ini salah satu keutamaan dari hari Jumat, di mana pada hari Jumat tersebut ada satu waktu. Sa'atun di sini bukanlah berarti maksudnya 1 jam di istilah kita 1 jam 60 menit, bukan itu. Tapi sa'atun dalam makna terdahulu yaitu satu waktu, ya. Berapa lamanya, ya, itu tergantung waktu tersebut. Jadi maksudnya sa'atun di sini bukan 1 jamnya kita, ya. Sebagaimana juga hadis sebelumnya tentang keutamaan datang ke masjid di awal waktu, ya, awal waktunya. Sa'atul ula artinya bukan jam yang pertama, tapi waktu yang pertama. Maka di sini Nabi SAW mengatakan fihi sa'atun, di hari Jumat, ya, di hari Jumat ada satu waktu yang la yuwafiquha 'abdun muslim, yang di mana tidaklah seorang muslim ketika itu bertepatan wa huwa yusalli, sedang salat, yas'alullaha syai'an, kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika salat tersebut, berdoa kepada Allah sesuatu, illa a'tahu iya, kecuali Allah berikan apa yang dia minta. Dan memang sudah kita sebutkan bahwasanya hari Jumat hari yang paling mulia di antara seluruh hari. Dan pada hari Jumat ada satu waktu yang mustajab, di mana ketika waktu tersebut seorang dia dalam keadaan salat kemudian berdoa meminta kepada Allah, kecuali Allah akan berikan kepada dia apa yang dia minta. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan hari Jumat, di mana pada hari itu ada waktu yang istimewa, waktu yang mustajab. Kemudian juga hadis ini juga menunjukkan bahwasanya berdoa itu, ya, di antara waktu yang bagus kita berdoa yang mustajab adalah ketika salat. Di mana di dalam salat itu ada 2 waktu yang mustajab kita berdoa. Pertama ketika sujud.
Kata Nabi SAW, fa amma sujud fa aktsiru fihi du'a fa qaminun ayyustajaba lakum. Adapun sujud maka perbanyaklah untuk berdoa, maka sangat dimungkinkan untuk diijabah oleh Allah SWT. Kemudian juga yang kedua, yaitu setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam, maka itu juga adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Ini dua tempat ya, atau dua waktu yang kita mustajab dalam kita berdoa di setiap salat tentunya. Setiap salat, salat fardu atau salat sunnah, terutama salat di hari Jumat. Hadis selanjutnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, inna fil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha muslimun qa'imun yusalli yas'alullaha khairan illa a'tahu iyyahu. Yaitu Abu Hurairah mengatakan, Abul Qasim yaitu Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya di hari Jumat tersebut adalah satu waktu yang tidak ada seorang muslim dia berdiri salat meminta kepada Allah dan berdoa kecuali Allah SWT berikan apa yang dia minta, dan waktu itu sedikit ya. Yaitu waktu itu sesaat ya, tidak panjang. Kemudian riwayat selanjutnya, riwayat dari Abi Burdah ibnu Abi Musa al-Asy'ari qala li Abdullah bin Umar, asami'ta abaka yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil jumu'ah? Qala qultu na'am, sami'tuhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hiya ma baina ay yajlisal imam illa an tuqda as-shalah. Hadis ini dari Abi Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari, di mana Abi Musa al-Asy'ari sahabat ya, anaknya bernama Abi Burdah mengatakan, Abdullah bin Umar berkata kepadaku. Abi Burdah mengatakan, Abdullah bin Umar berkata kepadaku. Di sini bisa kita lihat Abu Burdah tabi'in, Abdullah bin Umar sahabat. Nah, di sini kita lihat sahabat bertanya kepada tabi'in, kepada putranya sahabat yaitu Abu Musa al-Asy'ari, Abu Burdah. Asami'ta abaka yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil jumu'ah? Abdullah bin Umar bertanya kepada Abu Burdah, apakah kamu mendengar bapakmu Abu Musa bercerita tentang perihal tentang hari Jumat? Maka qultu na'am, Abu Burdah mengatakan ya. Sami'tuhu yaqul, saya mendengar bapakku, aku mendengar dia berbicara, yaitu bapaknya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, yaqul berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yaitu Abu Musa mengatakan saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hiya ma baina ayyajlisal imam ila an tuqda as-shalah, yaitu waktu yang mustajab itu adalah antara ketika imam duduk sampai selesai salat Jumat. Maka hadis ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan atau menyebutkan berdasarkan hadis Nabi ini, ya, Nabi mengatakan di hari Jumat ada waktu yang mustajab. Kapan itu? Maka disebutkan banyak perkataan ulama dalam hal ini berbicara tentang kapan waktu yang mustajab itu. Berbeda pendapat para ulama, bahkan dikatakan puluhan perkataan tentang hal itu. Tapi yang paling kuat ada dua perkataan atau dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang disebutkan dalam hadis Abu Musa ini, yang diriwayatkan dari Abu Burdah, yaitu hiya ma baina ayyajlisal imam ila an tuqda as-shalah, yaitu sejak imam duduk di atas mimbar, ketika khatib naik mimbar, maka khatib itu mengucap salam kemudian dia duduk. Sejak itu sampai selesai sholat Jumat. Itu maksudnya. Ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Tapi tentunya perlu diperhatikan di sini, makmum ketika khatib berkhutbah apa yang dia lakukan?
mendengar khutbah hukumnya wajib dan diam mendengar dengan seksama. Jadi kapan berdoa? Bukan ketika khatib berkhutbah. Ini yang perlu dipahami juga. Tapi ketika imam duduk sebentar di antara dua khutbah, boleh berdoa ketika itu. Karena itu waktu yang mustajab. Atau ketika salat Jumat itu sendiri. Karena disebutkan di sini sampai waktu salat selesai, ya, sampai salat selesai. Maka tentunya waktu yang paling mustajab adalah ketika salat Jumat itu sendiri. Makanya hendaknya ketika salat Jumat kita banyak berdoa ketika sujudnya, ketika sujud kemudian di tasyahud terakhir sebelum salam. Karena itu waktu yang mustajab dan ini disebutkan oleh Nabi sendiri dalam hadis ini, hadis Abu Musa. Ya, sejak imam duduk di atas mimbar, duduk kemudian sampai salat didirikan. Sampai salat selesai, ya. Tentunya ketika imam duduk kemudian azan berkumandang, kita menjawab azan. Imam berkhutbah kita enggak berdoa, tapi kita mendengar khutbah. Jangan ketika mendengar hadis ini mulai besok kita imam berkhutbah kita sibuk berdoa. Salah, ya. Pemahaman yang keliru tentunya. Karena mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Kalau toh berdoa hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi para ulama menjelaskan adalah ketika salat kita memperbanyak doa, ya, ketika salat Jumat. Ya, makanya ketika khutbah dianjurkan untuk diam. Ya, dianjurkan untuk diam mendengarkan khatib berkhutbah, ya. Maka ini waktu yang pertama, waktu yang mustajab. Yang kedua, pendapat yang kedua, waktu yang istimewa atau waktu yang mustajab untuk berdoa pada hari Jumat adalah setelah sholat asar sampai maghrib, sampai matahari terbenam. Setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Dan ini menjadi dalilnya, ya, disebutkan riwayat hadis dari Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau menyebutkan bahwasanya waktu yang mustajab itu adalah setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Tetapi di sini disebutkan, tadi kita sebutkan hadis Abu Hurairah, beberapa hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwasanya pada waktu tersebut adalah ketika seorang muslim sedang sholat. Ketika sedang sholat, ya. Hadis Abu Hurairah tadi menyebutkan bahwasanya di hari Jumat ada waktu yang istimewa, yang mustajab, yang kalau seorang muslim berdiri sholat, berdoa kepada Allah SWT dalam keadaan sholat, maka diijabah dia. Makanya pendapat yang pertama tadi pas ketika sholat Jumat, karena dia lagi sholat. Pendapat yang kedua yang mengatakan habis sholat asar sampai hari matahari terbenam sampai maghrib, bagaimana menanggapi hadis ini atau menyikapi hadis Abu Hurairah? Maka Abdullah bin Salam, sahabat Nabi SAW, mengatakan bahwasanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya seseorang ketika dia menunggu waktu sholat, maka dia dianggap sholat. Makanya sebagian para ulama terdahulu, mereka selesai sholat asar, mereka tidak keluar masjid di hari Jumat sampai maghrib. Apa yang mereka lakukan? Berdoa. Karena seorang yang dia berwudu dari rumahnya, kemudian membaguskan wudu, kemudian dia keluar ke masjid, kemudian dia melakukan sholat, kemudian dia tunggu waktu sholat berikutnya, maka dia dianggap masih dalam keadaan sholat walaupun dia duduk, walaupun dia enggak sholat. Madzala fi shalah man tadhara shalah, kata Nabi. Senantiasa dia dianggap sholat walaupun dia selama dia menunggu waktu sholat. Maka di sini ini yang dimaksud, ya, kata Abdullah bin Salam, bahwasanya waktu antara sholat Jumat, antara asar sampai maghrib atau sampai matahari terbenam, itu adalah waktu yang mustajab di hari Jumat, karena itu adalah di akhir Jumat. Dan yang paling utama, ya, di akhir waktu, ya. Dan ini dua pendapat, ya, yang disebutkan oleh
para ulama yang dua-duanya insya Allah tidak bertentangan, ya. Dan bisa jadi ya dua-duanya ketika sholat Jumat tentunya waktu yang mustajab karena memang di situ berkumpul seluruh kaum muslimin, dan ketika itu sedang ada khutbah, ketika itu dihadiri oleh malaikat, khutbah tersebut dihadiri malaikat, dan tentunya orang berdoa ketika itu mustajab, diaminkan oleh malaikat. Maka ini sebuah waktu yang sangat istimewa. Oleh karena itu kita bisa perhatikan bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan di hadis-hadis sebelumnya untuk ketika datang Jumat itu spesial, mandi, memakai wangi-wangian, memakai baju yang bersih dan sebagainya, kemudian bersegera datang sholat Jumat. Nah, ini bukan perkara yang ringan. Ini menunjukkan berarti ada sesuatu yang istimewa untuk yang mau didapat. Maka ini wallahu ta'ala alam, dua pendapat para ulama tentang waktu yang mustajab pada hari Jumat. Baik itu ketika pendapat pertama tadi, yaitu ketika khatib ya duduk sampai salat selesai, salat Jumat, atau yang pendapat yang kedua yaitu setelah selesai salat asar ya, sampai salat maghrib atau sampai matahari terbenam ya. Nah, wallahu ta'ala alam. Kemudian bab selanjutnya bab fadlu yaumil jum'ah, keutamaan hari Jumat. Keutamaan hari Jumat di sini disebutkan oleh Imam Muslim, hadis dari Abu Hurairah juga radhiyallahu taala anhu, yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jumu'ah, fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija min. Yaitu Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari yang paling baik di mana pada hari tersebut terbit matahari, yaitu hari di mana terbit matahari yang paling baik adalah ketika hari Jumat, di mana pada hari itu diciptakan Nabi Adam, yaitu Nabi Adam diciptakan hari Jumat, dan pada hari itu beliau masuk ke dalam surga, dan pada hari itu juga beliau dikeluarkan dari surga. Dalam riwayat selanjutnya juga dari Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan khairu yaumin tala'an fi alaihi syams yaumul jumu'ah, fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Ada tambahan di riwayat yang kedua, yaitu sebaik-baik hari atau sebaik-baik waktu terbitnya matahari adalah pada hari Jumat. Ya, sebaik-baik waktu terbitnya matahari adalah pada hari Jumat, di mana pada hari itu Nabi Adam diciptakan, dan pada hari itu Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga dan dikeluarkan dari surga, dan tidak mungkin terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Maka Al-Qadhi Iyad mengatakan hadis ini tidak saja menyebutkan tentang keutamaan hari Jumat sebenarnya, tapi menyebutkan tentang hal-hal yang penting yang terjadi pada hari Jumat. Di mana pada hari Jumat Allah SWT menciptakan bapak kita Nabi Adam, dan pada hari Jumat beliau dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari Jumat terjadi suatu hal yang besar juga, yaitu apa? Pada hari itu beliau dikeluarkan dari surga. Dengan takdir Allah SWT, Nabi Adam dikeluarkan dari surga, kemudian dengan itulah berkembang manusia. Itu takdir. Dengan Nabi Adam dikeluarkan dari surga, kemudian tinggal di bumi, kemudian dengan itulah Nabi Adam beranak pinak dan sampai hari kiamat. Ini takdir. Kemudian kata Nabi, tidak mungkin terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Maka hari kiamat tidak mungkin terjadi kecuali pada hari Jumat. Ya, sudah diketahui harinya, tapi kapan Jumat kapan enggak tahu. Tidak ada yang bisa memprediksi dan tidak ada yang tahu ya, Jumat kapan ya. Karena itu hanya Allah saja yang tahu. Kemudian bab selanjutnya bab hidayatu hadhil ummah li yaumil jumu'ah, yaitu petunjuk terhadap umat ini tentang hari Jumat, yaitu hidayah Allah, petunjuk Allah untuk umat ini, untuk umat Islam terhadap hari Jumat. Hadis juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lahnul akhirun wa nahnu as-sabiqun yaumal qiyamah. Baida anna kulla ummatin utiyat al-kitaba min qablina wa utina min ba'dihim thumma hadzal yaum alladhi katabahu Allahu alaina hadana Allahu lahu fannasu lana fihi tab'un al-yahudu ghadan wan nasara ba'da ghadin." Kata Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah." Kita ini adalah orang yang terakhir. Yang terakhir apa? Hidupnya di dunia ini, yang terakhir lahirnya. Kita umat terakhir. Tidak ada umat setelah umat Islam. Setelah kita enggak ada lagi umat. Karena setelah ini hancur dunia, kiamat lagi. Tidak ada umat setelah ini lagi. Tapi apa? As-sabiquna yaumal qiyamah. Tapi kita adalah orang yang pertama nanti akan diproses di hari kiamat. Walaupun umat-umat terdahulu diberikan kitab sebelum kita dan kita diberikan kitab setelah mereka. Maka kemudian Allah SWT menetapkan hari ini terhadap kita, di mana Allah SWT memberikan hidayah kepada kita, memberikan taufik kepada kita terhadap hari ini, yaitu hari Jumat. Maka seluruh manusia akan mengikuti kita. Orang Yahudi, hari raya mereka ghadan, kata Nabi, yaitu hari Sabtu. Wan nasara ba'da ghadin, dan hari orang-orang Nasrani yaitu lusa, setelah besok yaitu hari Ahad. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW mengatakan kita umat terakhir, tidak ada umat setelah kita. Tetapi Allah SWT memberikan kemuliaan kepada umat ini, memberikan keutamaan kepada umat ini, di mana umat ini walaupun terakhir, tapi dia yang pertama akan diproses di hari kiamat. Dia yang pertama akan dihisab. Dia yang pertama akan diberikan catatan. Dia yang pertama ditimbang amalannya. Dia yang pertama nanti akan melewati sirat, dan dia yang pertama akan masuk surga. Umat Islam, kita yang pertama terlebih dahulu. Dan ini kemuliaan yang Allah berikan. Ya, di mana juga disebutkan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, di mana kita syariatnya sedikit tapi kita diberikan pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, perumpamaan umat Islam dengan umat terdahulu adalah seperti orang yang bekerja, seorang yang menyewa seorang, kemudian orang itu mengatakan, siapa yang mau bekerja dari pagi sampai siang? Maka orang Yahudi mengatakan, kami. Kemudian dia diberikan satu pahala, satu qirat, satu gunung. Siapa yang mau bekerja dari zuhur ke asar? Kami, kata orang Nasrani, dikasih dia pahala satu qirat. Siapa yang mau bekerja dari asar sampai maghrib? Kita. Tapi kita dikasih pahala 2 qirat, 2 gunung. Itu keutamaan, itu permisalan yang disebutkan oleh Nabi SAW bagaimana Allah SWT memberikan kemuliaan kepada kita umat Islam, umat Rasulullah SAW. Dan kita mestinya bersyukur pada Allah SWT karena kita dilahirkan, ditakdirkan menjadi umat Rasul. Kita enggak ditakdirkan jadi umat Yahudi. Coba kalau dibayangkan kalau kita lahirnya di zaman Nabi Musa, gimana? Atau di zaman Nabi Isa, berat syariatnya. Dan pahalanya ya sesuai dengan syariat itu, sesuai dengan beban mereka. Tapi kita enggak, kerja sedikit pahala 2 kali. Subhanallah, ini wajib kita bersyukur. Tapi walaupun begitu syariat sudah sedikit, masih ada yang longgar, masih ada yang tidak melakukan. Nah ini tentunya Allah marah ya. Sudah dikasih keringanan, dikasih pahala berlipat ganda, masih juga enggak bersyukur. Maka ini salah satu keutamaan. Kita umat terakhir, tapi kita akan diproses pertama kali. Dan tentunya juga di alam barzaknya sebentar. Dibandingkan, kita bisa bayangkan umat Nabi Adam, Nabi Nuh, berapa lama mereka di alam barzakh? Sekian ribu tahun yang lalu mereka mati, menunggu hari kiamat. Kita bisa bayangkan. Sedangkan kita umat terakhir, di barzakhnya sebentar. Ini keutamaan juga.
Maka ini ya sebuah keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kita umat terakhir, tapi kita yang akan pertama diproses di hari kiamat. Kemudian Allah SWT memberikan keutamaan kepada kita, yaitu keutamaan apa? Memberikan hidayah, memberikan hari lebaran kita, hari raya tiap pekanan kita adalah hari Jumat. Itu adalah keutamaan. Sedangkan orang Yahudi hari Sabtu dan orang Nasrani hari Ahad. Akhir dari dalam bab ini juga dari Huzaifah bin Yaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hudina ilal jumu'ah wa adallallahu anha man kana qablana. Kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hari Jumat, dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang sebelumnya atau sebelum kita. Apa maksud di sini kita diberikan hidayah sedangkan orang sebelumnya disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, disebutkan ya wallahu taala alam bahwasanya
Nabi Musa alaihissalam ketika beliau diutus kepada orang-orang Yahudi, maka sudah disebutkan, atau Allah SWT telah pernah menyebutkan kepada mereka atau memberitahukan kepada mereka bahwasanya hari raya kalian hari Jumat sudah disebutkan atau sudah dipilihkan. Tetapi kita semua sudah tahu tabiatnya orang Yahudi apa? Suka menyelisih apa yang disebutkan oleh nabinya. Itu kesukaan dia. Nabi Musa mengatakan apa? Masuklah ke dalam Baitul Maqdis, kemudian katakan hutto anna, yaitu ya Allah ampuni kami. Tapi dia mengatakan hinto. Ya, dia suka berbeda dengan nabinya, selalu menyelisihi nabi. Ini kebiasaan orang Yahudi. Maka sebenarnya sudah diberitahukan kepada mereka atau sudah diberikan isyarat kepada mereka bahwasanya hari raya mereka adalah Jumat. Tapi mereka enggak menerima itu. Kemudian mereka mengatakan memilih hari Sabtu. Kenapa? Nah, karena dalam pemikiran mereka perlu diketahui bahwasanya Allah SWT menciptakan langit dan bumi selama berapa? 6 hari. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Allah menciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari. 6 hari, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Jumat hari terakhir, dan pada hari Jumatlah Allah SWT menciptakan Nabi Adam. Dan disebutkan Allah SWT menciptakan Nabi Adam setelah sholat asar, setelah waktu asar. Maka itu menjadi dalil bahwasanya itulah hari yang paling mulia atau waktu yang paling mulia, yaitu akhir dari hari Jumat setelah sholat asar. Allah SWT menciptakan Nabi Adam setelah waktu asar di hari Jumat. Maka sudah diberikan isyarat kepada mereka bahwasanya hari raya mereka Jumat. Tapi dasar mereka memang suka berselisih dengan nabinya, suka berdebat, suka berselisih, ya, berdebat di antara mereka. Akhirnya mereka mengatakan apa? Kita pilih hari Sabtu. Kenapa hari Sabtu? Karena Allah tidak menciptakan lagi. Menurut mereka, naudzubillah, menurut mereka Allah SWT menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kemudian hari Sabtu apa? Hari Sabtu apa yang Allah lakukan, katanya. Naudzubillah, mereka mengatakan berarti Allah santai hari Sabtu. Ya sudah, kita santai juga hari Sabtu. Hari raya kita Sabtu. Ini akal-akalan mereka Yahudi. Ini pakai akal dia. Akhirnya apa? Mereka justru apa? Memilih hari Sabtu sebagai hari raya mereka. Maka mereka tersesat, ya. Tersesat maksudnya yang enggak sesuai dengan apa yang diajarkan, yang disuruh oleh nabinya. Kemudian datang orang Nasrani, kami tidak ingin sama dengan orang Yahudi. Maka dipilihlah hari pertama, yaitu hari Ahad. Maka kemudian Allah SWT memberikan hidayah kepada kita untuk memuliakan hari Jumat. Dan kita umat Islam, salah satu sifat umat Islam adalah sami'na wa ata'na. Beda dengan orang Yahudi, sami'na wa asaina. Orang Yahudi sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami bermaksiat. Kami dengar tapi kami enggak patuh. Itu Yahudi itu. Tapi umat Islam bukan seperti itu. Sami'na wa ata'na, itu umat Islam. Itulah para sahabat. Ketika dikatakan ahli yang paling mulia hari Jumat, hari raya kalian Jumat, sami'na wa ata'na, artinya apa? Kami dengar, kami taat, kami patuh, kami lakukan, kami laksanakan. Itu sahabat. Dan itu yang kita ikuti, dan itu yang kita tiru. Ini umat Rasulullah SAW. Sami'na wa ata'na. Apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasul, sami'na wa ata'na. Ini adalah tipikal umat Islam. Ini harus tahu kita. Ini tipikalnya para sahabat, umat Islam, umatnya Rasul. Bagaimana umat Rasul dengar dan patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul. Bukan hanya sekedar dengar kemudian tidak melaksanakan. Itu Yahudi. Kalau ada sebagian umat Islam yang dia dengar kata dia tapi tidak dia laksanakan, itu mengikuti Yahudi, meniru Yahudi. Dan memang Nabi SAW sudah memberikan sinyal, peringatan
dan memberitakan bahwasanya akan ada dari umat ini yang mengikuti orang Yahudi dan Nasrani. Latatabi'anna man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu, kata Nabi. Kalian ini, kata Nabi, akan mengikuti sunnah-sunnah atau kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk dalam lubang dob pun kalian ikuti. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Maka ini suatu hal yang perlu dipahami, ya, bahwasanya Allah SWT memberikan keutamaan kepada kita umat Islam, di mana hari raya kita hari yang dimuliakan, yang kita di situ melakukan ibadah yang sangat agung, yaitu sholat Jumat, yang di mana sholat Jumat ini berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya, diawali dengan dua khutbah. Maka ini adalah suatu hidayah dari Allah SWT.